Polisi menangkap seorang pedagang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Tentang kejadian kekerasan seksual yang menimpa 15 siswa kelas 6. Pemirsa, kasus penyimpangan seks terjadi di panti asuhan. Korban yang melapor terus bertambah setiap harinya dan kini jumlah mahasiswi berusaha menghindar dengan keluar kamar kos, namun berusaha ditarik ke dalam kamar kos oleh pelaku. Syok mengalami pelecehan seksual dari pelanggan yang hendak mengisi bahan bakar. pelecehan seksual yang terjadi pada 6 Februari lalu ini terekam kamera pemantau. Kaos milik warga di Komplek Perumahan Klaster Geria Utama Gadung, Lubuk Kilangan, Kota Padang memperlihatkan aksi pelaku pelecehan. Pelecehan seksual secara verbal. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan menunjukkan angka kejadian pelecehan seksual yang masih tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang dimana tahun 2020 hingga 2023 itu naik sekitar 29.883 kasus pelecehan seksual. Dan di tahun 2024 menurun sekitar 28,9% atau 21.246 kasus pelecehan seksual di Indonesia. Dari data ini menunjukkan betapa mendesaknya permasalahan ini untuk segera ditangani. Angka yang dilaporkan mungkin hanya sebagian kecil dari kasus sebenarnya, karena banyak korban yang enggan melapor karena berbagai alasan, seperti takut stigma sosial, takut tidak dipercaya, dan takut pembalasan dari pelaku pelecehan. Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berdampak buruk pada korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, ataupun tindakan. Orang lain maupun orang terdekat dapat menjadi pelaku pelecehan, kapanpun dan dimanapun tempatnya. Banyak dari korban pelecehan yang sering disepelekan dan juga disalahkan. Hal ini biasanya membuat korban takut dan malu untuk bercerita pengalaman yang dialaminya. Faktor-faktor berikut ini dapat membuat seseorang menjadi pelaku pelecehan. Contohnya seperti pengaruh teman sebaya yang negatif, kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku, kurangnya pemahaman tentang bahaya pelecehan seksual, hingga tekanan sosial untuk mengikuti tren yang tidak sehat. Lihat itu, badannya tepas banget sih. Iya kayak triptek aja. Kenapa? Rian ada kirim foto ini, Mer. Apa? Apa nih pegang-pegang? Oh, I'm sorry. Catcalling, body shaming, mengirim gambar tidak pantas, menyentuh tanpa persetujuan, hingga komentar tak pantas dan melecehkan, itu semua merupakan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi di masyarakat. Depresi dan kecemasan, penyakit fisik yang berhubungan dengan kondisi mental korban, contohnya seperti sakit kepala dan gangguan lainnya. Penurunan rasa percaya diri, hingga sulit berkonsentrasi dalam belajar. Melihat dampak yang ditimbulkan, tentunya kita haruslah peduli terhadap masalah pelecehan seksual ini.
Lalu tindakan apa yang dapat kita lakukan saat melihat pelecehan seksual? Kita dapat menerapkan 5D. Ditegur, dialihkan, dilaporkan, direkam, dan ditenangkan. Menegur pelaku pelecehan. Alihkan pelaku agar ia menghentikan aksinya. Melapor pada pihak berwajib. Rekam aksi pelaku untuk menjadi bukti jika korban ingin melapor. Tenangkan korban setelah pergi dari lokasi kejadian. Sebagai bentuk pencegahan, hindarilah berjalan di tempat yang sepi dan rawan kejahatan. Ketahui batasan untuk tubuh mana yang tidak boleh disentuh sembarangan. Mengenali bentuk-bentuk pelecehan agar kita paham mana yang merupakan pelecehan seksual.